Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, Coach. It seems to me that all of you look happy this afternoon. I know the reason. Today is the 1st of November, right? Yes, sir. Ya, tolong nanti kantongnya jangan dijebolkan, karena nanti di Linggau perlu persiapan ya. Jangan sampai nanti kalian di Linggau kehabisan bekal nanti ya. Ya, oke. Jangan sampai kehabisan bekal nanti sampai di Linggau nanti ya. Oke. Oke, baik. Jadi malam ini agenda kita adalah pembimbingan penulisan laporan sekalian nanti dengan coaching di minggu terakhir ya, minggu terakhir kita untuk laporan mingguan kalian. Ya, ada beberapa yang sudah menanyakan di WA perihal upload. Jadi uploadnya itu saya ulang kembali, uploadnya itu nanti setelah selesai semua kegiatan. Ya. Karena di LMS itu kita cuma disediakan slot 4 minggu. Ya, 4 minggu. Sedangkan ada yang kalian yang minggu keempat itu belum selesai kegiatan. Dalam arti kata, dalam minggu keempat ada yang kegiatannya belum sampai ke evaluasi kegiatan akhir kan. Ya, ya jadi nanti uploadnya nanti saja setelah semua kegiatan sudah selesai. Kemudian untuk laporan, kalau kalian lihat di situ itu ada 2 kali upload ya, benar nggak itu? Benar ya? Ya, ada 2 kali upload. Jadi upload yang pertama itu nanti kalian upload itu sebelum evaluasi aktualisasi. Ya, ya nanti diupload. Kemudian untuk upload yang terakhir itu upload yang sudah lengkap. Dalam arti kata upload laporan aktualisasi kalian yang sudah diseminarkan dan sudah mendapat persetujuan dari mentor, coach, dan penguji. Ya. Di format yang coach kasih kemarin itu ada lembar pengesahan seminar. Jadi untuk yang upload pertama di laporan nanti itu cukup lembar persetujuan dari mentor dan coach saja. Ya, silakan diupload nanti. Kalau seandainya kalian masih ragu, nanti uploadnya bisa di Linggau pada saat klasikal boleh. Ya, oke, pada saat klasikal. Baik, sebelum kita diskusi, sebelum kalian melaporkan yang sudah kalian lakukan dan sampai di mana laporannya, mungkin saya akan mengulang sedikit. Nah, ini laporan kita, format laporan kita ya. Oke, saya share dulu laporan kita. Ya, kalian semua udah dapat ini ya? Dapat kan? Sudah, Coach. Ya, oke. Ya. Saya ulang kembali. Saya share kembali. Ya. Ini adalah format laporan. Format laporan, kalau saya bilang file itu lapak. Lapak itu laporan aktualisasi ya. Kalau yang kita kemarin tuh rancangan aktualisasi ya. Jadi di lapak kita ini, ya ini nanti saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya. Ini sudah tahu golongan berapa angkatan gitu ya. Kemudian judul, pastikan bahwa kalian semua sudah fix judulnya. Ya, 18 ini sudah fix judulnya. Jadi judul yang bagus itu ada isu dan ada inovasinya. Ya, ada isu dan ada. Kalau kalian mau menambahkan fokusnya silakan saja. Ya, ada isu, artinya ada isu tersirat di situ dan ada inovasinya di situ, apa tergambar inovasi di judul. Ya. Kemudian disusun nama, jabatan, instansi ini sama. Di sini tetap kalian buat pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kenapa? Yang harus jelaskan kemarin bahwa ketika kalian mengikuti dasar dari pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menyerahkan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk dididik. Jadi kalian selama jadi latsar
ya masih dalam tanggung jawab pemerintah Kota Lubuk Linggau selaku penyelenggara pelatihan dasar. Hanya di sini logonya adalah logo Pemkot, ya, logo Pemkot. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ini lembar persetujuan. Nah, yang ini nanti yang kalian upload di pertama ini sudah ada, sudah disetujui oleh mentor dan ya. Oke. Kemudian ini, nah yang ini nanti berita acara ini nanti setelah kalian seminar baru nanti di luar, ya. Nanti silakan ini sudah ditandatangani nanti. Jadi pada saat ini sudah harus disiapkan. Jadi pada saat seminar, karena seminar kita kan klasikal. Nanti kan kalian akan datang, penguji datang, mentor juga datang. Jadi setelah seminar, kalau tidak ada keberpihakan, nanti penguji, mentor dan akan menandatangani berita acara ini. Ya, kalian scan, kemudian masuk selipkan di laporan untuk di-upload terakhir. Ya, ini kata pengantar ya udah perlu dijelaskan sama kayaknya dengan yang kita kemarin. Di sini Lubuk Linggau karena kalian menulis laporan ini persetujuannya itu pada saat klasikal. Klasikal kalian itu di Lubuk Linggau, ya. Oke. Dan ini daftar isinya sama dan ini bagian-bagiannya. Ya, ini bagian-bagiannya. Jadi ada beberapa poin yang sama dengan yang ada di rancangan kemarin ya. Betul ya. Jadi ada beberapa poin yang sama di rancangan kemarin dan Pak rasa kalian tidak perlu lagi untuk apa ya? Untuk membuat kembali yang baru, cukup nanti sesuaikan saja dengan yang ada di rancangan. Ya, sesuaikan untuk dimasukkan di laporan ini. Kayak pendahuluan, profil, itu ada semua di rancangan kemarin termasuk dasar. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini kemudian nanti yang di stressingnya adalah ini, penekanannya ada di bab 4 yaitu capaian pelaksanaan realisasi. Ya. Oke. Ini isinya jadi nanti yang kalian laporkan pada saat seminar evaluasi organisasi itu yang bab 4 ini, seleksinya ke yang bab 4 ini ya. Kemudian ini ada referensi, nanti referensi apa yang kalian gunakan, boleh juga kalau memasukkan modul ya. Atau masukkan juga ke atau juga peraturan-peraturan yang berlaku nggak apa-apa. Ya. Dan biodata peserta itu biodata kalian. Ya, untuk biodata Pak sarankan supaya kalian bikin seperti biodata penulis buku. Jadi ada foto, kemudian ada narasinya di sampingnya atau di samping itu ada narasinya. Ya. Oke. Jadi tidak usah pakai tabel, tidak usah pakai metrik, tapi ceritakan saja seperti kalian penulis buku ya. Tuh, ya. Misalnya kalian tulis misalnya misalnya penulis atau peserta latsar ini misalnya bernama Rego Julandis, dilahirkan sebuah kota kecil yang sunyi, senyap, dan sebagainya. Ya, pokoknya ceritalah seperti itu. Iya. Dan yang selanjutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini ya, jadi untuk lampiran itu kalian buat susun itu per kegiatan. Jadi kalau kalian misalnya ada 5 kegiatan, maka lampirannya nanti akan ada 5 lampiran. Ya. Jadi kalau kalian ada 5 kegiatan, maka akan ada 5 lampiran. Jadi lampiran 1 itu kegiatan 1, lampiran 2 kegiatan 2, dan seterusnya. Nah, apa sih isi lampiran? Isi lampiran itu ambil saja dari laporan mingguan, karena laporan mingguan kalian itu kan isinya per kegiatan. Ya, tapi kalau di laporan mingguan itu ada berbentuk foto, dokumen, untuk lampiran laporan nanti dokumennya langsung kalian bawa. Gitu, ya. Misalnya surat persetujuan dari mentor, kalau dilaporkan foto kan, yang kalian upload itu. Laporan akhir ini suratnya itu dibawa. Ya. Kalau kalian ada inovasinya tolong nanti dibawa pada saat seminar. Tidak usah dimasukkan laporan, tapi dibawa. Ya. Itu untuk sebagai eviden kepada penguji bahwa memang kalian sudah melakukan kegiatan upload. Ya. Oke, kalau kalian ada inovasi, misalnya berbentuk alat peraga atau bentuk
apa dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk tabel nanti penomoran tabelnya sarankan supaya kalian buat per bab dan nomor urut. Jadi misalnya untuk tabel di halaman pertama dari 1-1. Nanti begitu bab 2 ada tabel lagi, ulang kembali dari nomor 1 tapi diawali dengan kata 2, tabel 21. Ya. Oke, untuk tabel. Nah, untuk keterangan tabel itu dibuat saja di atas tengah. Di atas tengah. Tapi kalau untuk keterangan gambar itu letakkan saja di bawah gambar. Ya. Penomorannya samakan saja dengan penomoran tabel untuk gambar. Ya. Oke, nah jadi ini laporannya. Jadi ini laporan mingguan ke-1 ini seperti ini, ya, satu laporan mingguan. Nah ini eviden-eviden yang kalian masukkan sini, ya. Nah bisa juga kalian seperti yang saran Pak tadi buat lampiran per kegiatan. Misalnya lampiran 1 kegiatan 1, lampiran 2 kegiatan 2, gitu ya. Dan sampai ke berapa dan nanti diakhiri dengan laporan aksi bela negara. Pada saat kalian belajar agenda 1, itu kalian membuat RABN kan, rancangan aksi bela negara. Nah, itu sudah kalian lakukan belum? Itu harus kalian lakukan itu yang kalian buat rancangan itu. Nah, masukkan eviden. Nah, bentuk laporannya seperti apa? Ambil saja dari rancangan itu, rancangan yang kemarin, cuma evidennya langsung, misalnya foto, langsung masukkan fotonya di situ. Ya. Kalau misalnya ada penambahan nilai-nilai bela negara, langsung saja ditambahkan. Jadi laporannya tidak berbentuk dokumen seperti laporan aktualisasi, cukup tabel saja. Tabel yang sudah kalian susun pada saat kalian belajar agenda 1, sikap perilaku bela negara. Gitu ya. Baik. Ya. Cukup. Saya rasa cukup. Ya, sebelum saya tanyakan tentang laporan mingguannya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Izin coach. Ya, Al, silakan Al. Izin bertanya coach mengenai lampiran tadi kan. Lampiran itu kan berisi dari evidence serta kegiatan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Itu keterangannya kan berupa gambar itu coach. Jadi keterangannya itu masuk ke daftar gambar atau tabel mungkin atau gimana itu coach? Yang berupa gambar. Maksudnya kan ada keterangan gambarnya itu kan coach. Kalau di bab kan jadi masuk daftar gambar dia. Masukkan ke daftar lampiran bisa. Oh jadi untuk keterangannya berarti lampiran 1 dan seterusnya itu. Iya, nanti kan gini, coba kita share lagi. Nanti kan nah di sini di daftar lampiran kan ada di sini daftar lampiran. Kan ada daftar lampiran. Nah, ini kan daftar lampiran. Ya kan? Nah, nanti kalian buat seperti ini. Daftar lampiran kan ada mana-mana contoh. Ini daftar gambar. Nah, ini daftar gambar. Buat lagi satu daftar lampiran. Daftar lampiran ini Al. Jadi misalnya daftar lampiran 1. Nah, kita sepakat saja buat saja per kegiatan. Lampiran 1, buat di sini judul kegiatannya apa? Ya. Nah, judul kegiatannya apa? Kemudian nanti di bawahnya baru bentuk lampirannya apa? Jadi misalnya lampiran 1 kegiatannya apa misalnya? Melakukan persiapan aktualisasi, baru buat anak judul atau nomor baru misalnya A atau 1 juga, 1 apa misalnya surat persetujuan mentor, 2 misalnya foto dokumentasi apa gitu, seperti itu ya. Seperti itu dibuat. Kemudian untuk yang lembar mentoring dan lembar coaching itu dimasukkan per lampiran ini. Karena lampiran 1 adalah kegiatan 1, maka lembar mentoring kegiatan 1 dan lembar coaching kegiatan 1 kalian masukkan ke lampiran ini. Nah, kepala lampiran 1 gitu. Ya. Oke, itu. Oh ya, satu lagi. Nanti jangan lupa setiap setiap bab, pembatas antar bab dengan pembatas lampiran itu kalian masukkan kertas berwarna, ada pembatasnya kertas berwarna dengan logo
eh, logo Pemkot. Nanti Pak kirim saja, Pak share saja, Pak punya itu watermark ya. Kalau golongan 3 kita angkatan berapa? Golongan 3. Yang coachnya saya Angkatan 5, angkatan Coach. berapa? Angkatan 5 Angkatan ya? 5, 5. Coach. 5 dan 6 kan, golongan 3 kan? Betul enggak? Golongan Iya, 3 betul. itu angkatannya 5 dan 6. 5 sama 6. Oke, jadi untuk kalian yang golongan 3, nanti pembatasnya itu kertas warna pink, warna merah. Ada kan kertas yang kayak kertas APS warna merah itu ada kan yang pink kan? Tapi nggak ada yang ukuran A4, nggak apa-apa yang panjang nanti dipotong saja. Ya. Oke, untuk yang golongan 2, angkatan berapa? Halo. Angkatan 3 dan 4, Coach. 3 dan 4. Nah, kita angkatan berapa? Yang saya angkatan berapa? Angkatan 3 atau angkatan 4? Angkatan 4, Coach. 4. Oke, jadi kertasnya warna biru. 4. Ya, kertasnya warna biru. Karena kalau kita perhatikan yang sudah-sudah, urutannya itu biasanya nanti untuk, tapi tidak tahu rombongan kalian ya. Kalau yang sudah-sudah biasanya urutan apa ya, ID card itu warnanya itu mulai dari merah, kuning, hijau, biru biasanya. Kuning, merah, hijau, biru gitu urutannya itu biasanya. Yang pertama warna kuning, merah dulu, merah, kuning, hijau, biru. Jadi yang pertama merah, kemudian angkatan berikutnya kuning, angkatan berikutnya hijau, angkatan berikutnya biru biasanya kalau ketemu. Nah, jadi nggak apa-apa kita pakai yang itu ya. Jadi yang untuk Jadi kita biru, Coach ya? Ya, golongan 3 kertas pink, golongan 2 kertas biru. Warna biru ya. Nanti watermark-nya nanti Pak share di grup aja ya. Kalian untuk watermark tinggal print saja, nggak usah dicoba lagi, nggak usah. Print saja di kertas berwarna. Oh ya, satu lagi. Untuk laporan yang kalian persiapkan itu terutama sekali untuk penguji ya. Penguji. Jadi untuk penggandaannya, coba nanti tanyakan ke mentornya masing-masing, apakah mentornya butuh laporan kalian pada saat seminar nanti, gitu. Nah, kalau dia merasa, enggak apa-apa, dia perlu. Kalau dia perlu, maka kalian nanti buat 3, ya. Jadi laporannya 3 rangkap, 1 untuk peserta, penguji, dan mentor. Tapi kalau kata mentornya, bilang enggak apa-apa, enggak usahlah. Nah, sudah, artinya kalian cukup buat 2, untuk kalian sendiri dan untuk mentor, untuk penguji. Ya. Ya, karena nanti yang dikumpulkan ke panitia itu cuma 1 nanti. Ya, yang dikumpulkan ke panitia cuma 1 untuk diarsipkan di perpustakaan diklat. Ya. Cuma 1. Jadi kalau kalian misalnya fotokopinya banyak 4, kayaknya nanti mubazir saja. Bayangkan kalau 1 laporan itu mungkin tebalnya sekitar 70 saja, kalau di fotokopi berapa sudah dikali per fotokopinya? Lumayan kan? Ya, untuk coach tidak usah kalian fotokopikan, cukup nanti kalian kirimkan saja soft copy-nya. Untuk coach nanti biar nanti pada saat kalian seminar, coach bawa laptop, jadi coach langsung lihat saja di laptop. Gitu, ya. Oke, atau coach nanti bisa buka juga di LMS. Karena itu kan nanti kalian akan upload juga di LMS kan. Gitu ya, untuk laporan ya. Harapkan nanti kalian begitu sampai ke diklat nanti tidak ada lagi yang menggandakan laporan. Jadi kalian masuk ke diklat nanti laporannya sudah digandakan dengan syarat disetujui oleh mentor dan coach. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin, Coach. Ya, silakan Unsa. Untuk yang diarsipkan di perpustakaan itu yang berkas yang untuk penguji apa kita siapkan lagi, Coach? Apa berkas yang punya peserta? Nanti gini, biasanya itu kalau misalnya pengujinya, biasanya kalau tidak tahu ya, kalau kita tergantung pengujinya. Kalau pengujinya tidak ada lagi perbaikan, itu biasanya dari penguji dikembalikan lagi ke peserta. Ambil saja yang itu. Oke, Coach. Oh ya, kalau bisa, nanti kan kalian bawa laptop kan? Masing-masing bawa laptop. Kalau bisa, itu kalian berunding saja, orang 18 ini nanti
ada printer satu, ya, ada printer satu. Karena kan hari seminarnya beda. Jadi pada saat seminar printer itu dibawa ke kelas. Nanti kalau ada perbaikan dari penguji, kalian langsung perbaiki di situ. Nah, gitu, ya. Karena waktu kita terbatas. Oke ya. Iya. Waktunya sebentar. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Coach. Ya. Siapa yang nanya? Ada Rigo, lagi, Coach. Rigo. Ya, Coach. Ya, gimana Go? Silakan Go. Untuk mentor kan yang nggak bisa nggak mesti harus datang kan, Coach? Haruslah datang. Mentor harus Itu datang yang kok. dari grup mana gitu, Coach? Karena kan RSUD lagi akreditasi tanggal 15 sama 22, 23, Coach. Jadi nggak bisa keluar dari RS. Apanya? Lagi Mentornya. kegiatan akreditasi, Coach. Iya, mentornya. Nanti kalau nggak salah itu bakalan disiapkan via Zoom meeting di BKD OKU, Coach. Oh gitu. Kok saya belum dapat informasinya Ya, dari ada infonya Diklat. kayak gitu, Coach. Ya. Ya, Coach, ada pengumuman seperti itu, Coach. Pengumuman dari mana itu? Dari UPT Diklat, BKPSDM atau dari BKPSDM? Dari BKPSDM OKU itu, Coach. Oh gitu. Ya. Karena saya juga belum mendengar pengumuman itu karena berapa hari ini ya sejak yang Kuansing dengan Lubuk Linggau itu off, saya meninggalkan juga Diklat. Ya, izin saya karena ke Bengkulu ini jadi belum tahu juga informasinya. Tapi untuk antisipasi kalian nanti kalau seandainya mentornya berhalangan, ya itu pada saat seminar itu bisa saja nanti ada mentor perwakilan, tapi ditunjuk oleh mentor. Misalnya untuk RSUD, misalnya ada 1 orang atau 2 orang nanti yang ke Linggau, nanti dia mentor ke seluruh peserta dari RSUD gitu. Pada saat seminar saja. Tapi yang kalian lembar persetujuan tetap mentor kalian yang selama ini, yang selama 30 hari. Ya. Oke, gitu. Tapi kita lihat dulu perkembangannya. Itu untuk antisipasi saja, antisipasi ya. Saya tidak tahu juga apakah memang kita mau pakai Zoom meeting ataukah nanti mentornya. Tapi saya rasa kalau ini klasikal ya mentornya harus datang lah. Namanya juga klasikal kita kan. Bukan kemarin karena distance learning. Gitu ya. Ya. Tapi jangan jangan terlalu, yang penting laporan kalian sudah bagus ya. Oke, dan mentornya harus hadir. Ya, mentornya harus hadir. Harus ada mentor gitu yang datang untuk konfirmasinya. Ya. Oke, biarlah itu urusan mentor itu biarlah nanti urusan antar lembaga, urusan antara BKPSDM Kota Lubuk Linggau dengan BKPSDM Kabupaten Oku. Ya. Yang penting tugas kalian itu bikinlah laporannya sebagus mungkin. Jangan lupa satu lagi, siapkan juga bahan tayangnya. Ya, PowerPoint-nya. Ya, kalau bisa PowerPoint-nya jangan panjang-panjang, cukup yang intinya saja, jangan panjang, intinya saja. Dan usahakan PowerPoint-nya itu sudah selesai sebelum kalian masuk asrama, sebelum kalian masuk ke Diklat. Nanti juga akan kalian sudah dapat schedule-nya belum di klasikal? Sudah dapat schedule belum? Belum ya? Ya, di schedule klasikal itu nanti akan disiapkan ada kalau tidak salah 2 kali 2 JP itu bimbingan pra-evaluasi. Ya, artinya nanti kalian kan di sana kan belajar lagi nanti pada klasikalan. Nah, nanti akan ada 2 JP selama 2 hari, tidak salah 2 JP itu ada bimbingan pra-evaluasi. Jadi situlah nanti kalian akan langsung menemui coach masing-masing. Gitu. Ya. Artinya nanti begitu kalian ketemu dengan saya nanti di klasikal, ya kita tidak lagi membicarakan laporan secara detail, cukup nanti mungkin kita bisa melihat
kelengkapannya, saya lihat kelengkapannya dan juga paparannya, bahan paparannya. Ya, yang jelas jangan sampai kalian sampai ke Lubuk Linggau tapi laporannya belum selesai gitu ya. Oke, persiapkan. Gitu ya. Ya, go ya. Mana Rigo tadi? Siap, Ya, go. Yang penting ya buat laporan go, masalah mentor, biarlah itu urusan antar lembaga ya, antara BKPSDM Linggau dengan BKPSDM. Oke, lanjut, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi, ada yang sudah laporannya, ada yang sudah bikin draftnya, walaupun belum Boleh selesai. nanya satu lagi, Coach? Oh ya, boleh go, mana go. Untuk PKBT itu nanti dibawa filenya aja gitu, Coach ya? Enggak lah, di bawah inilah, di bawah yang sudah ditandatangani mentor loh. Yang sudah ditandatangani mentor yang di bawah itu. Ya. Halo? Halo. Ya. Jadi nanti kamu sebelum kamu ke sini nanti, ya untuk PKBT-nya sudah diisi oleh mentor nilainya. Dan itu kalau tidak salah persentasenya, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Coach. Ya, bisa, Coach. Ya, itu kalau tidak salah PKBT itu 10% penentuan kelulusan. Ya, jadi kalian itu kalau tidak salah itu 50% aktualisasi, kemarin sudah ya waktu di kan itu di kemarin waktu kemudian untuk evaluasi akademiknya 20% atau 10%, 20% sikap perilakunya 10%, KBT-nya 20%. Jadi saran coach nanti usahakan kalau seandainya mentor bertanya berapa nilainya, usahakan nilainya jangan sampai kalian nilainya di bawah 80 lah gitu ya. Bila perlu di atas 90 lah nilainya. Karena itu penentu kelulusan 20% atau 10%. Itu penentu kelulusan ya. Oke. Jangan sampai kalian di 60 sama mentornya. Kalau di 60 atau 70 nanti untuk diakumulasikan dengan nilai yang lain nanti pengaruh juga nanti untuk kelulusan ya. Gitu. Ya, ada lagi? Nanti kita di sesi kedua saja, nanti kita baru draft laporan karena waktu kita sebentar lagi hampir habis ini. Ya, untuk yang pertama ini. Ya, ada kendala kalian ketika menulis laporan? Kayaknya ini sudah masuk ke minggu-minggu terakhir. Jadi untuk evidence kayaknya sudah aman ya, sudah cukup ya. Ya, jangan lupa nanti di evidence itu disesuaikan dengan apa yang kalian tulis di rancangan kemarin. Ya, apa itu? Nah, itu disesuaikan di situ. Ada kendala ketika menulis laporan? Ya, untuk rencana tindak lanjut, ya itu ada rencana tindak lanjut ya. Nah, benar nggak di laporan itu ada rencana tindak lanjut? Ada kan RTL ya? Ya, Ada, Coach. Benar, ya, ada, Coach. ya. Jadi untuk di rencana tindak lanjut itu isinya masukkan saja dalam tabel bisa, dalam tabel saja. Jadi matriks saja. Kenapa kita perlu pakai matriks supaya memudahkan kalian ya. Oke. Ada kan contohnya kan? Ada nggak contohnya? Contoh metrik. Ada, Coach, di Ada, Coach. ininya. Di contoh format itu ada, Coach. Terus di materi yang Coach bagikan di Telegram ada juga. Oh, kayak gitu ya. Nah, itu rencana tindak lanjut ini ya.
Nih. Tindak lanjut aktualisasinya kan. Jadi rencana tindak Ada. lanjut ini nanti kegiatan-kegiatan yang akan, bukan yang telah ya, yang akan. Artinya berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan setelah selesai mengikuti latsar. Ya, dalam hubungannya dengan isu yang kalian angkat. Bisa seperti itu, atau bisa juga isu yang lain. Tapi dia masih berhubungan dengan uraian tugas kalian. Ya. Oke, tindak lanjutnya. Misalnya kalau Febri kan bikin buku saku kan Febri ya. Iya, Coach. Nah, bisa saja nanti rencana tindak lanjutnya itu mungkin karena akan keluar lagi, mungkin ada aturan baru, mungkin selanjutnya menelaah atau merevisi kembali buku saku menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru. Mungkin pada saat mungkin kedepannya ada aturan baru di mana buku sakunya mungkin perlu ada perubahan, masuk